maka jangan semua kapur barus ini dimasukkan di sana. Kenapa? Kapur barus itu sekecil apapun, ya, itu sudah merubah sifatnya air. Sifatnya air itu kan ada 3, warna, rasa, bau. Lah, kapur barus itu karakternya adalah baunya menyengat. Lah, bagaimana caranya? Kapur barus itu memang sunnah, akan tetapi kita siramkan nanti di akhir sendiri. Jadi sebelum kita kasih jarik yang bersih dan suci, itu tata caranya. Nah, ini sesungguhnya masih kurang 1, jadi kita umpamakan ini tutupnya, ya, tutupnya. Nah, kalau tutup ini tidak sampai atas, itu yang penting auratnya. Dipositifkan ini tertutup, ya. Jangan sampai orang yang haram memandang itu atau tidak menjadi petugas memandikan, membantu, itu masuk atau melihat. Jadi kita saja nanti yang harus amar ma'ruf nahi mungkar ini. Kadang juga harus agak tegas. Jadi ayo. Jadi kita usir gitu ya. Kita suruh untuk tidak melihat. Nah, memandikan jenazah secara teori itu sudah ada di materi itu, dan itu yang paling ideal dan sunnahnya seperti itu. Tapi yang paling penting kita jangan bahasanya mengingat-ingat kesunatan, jangan ini dulu. Tapi prinsip-prinsipnya itu yang paling penting. Pertama, bukan diwudoni dulu, tapi kalau bersih. Kalau ada najis itu dihilangkan najis dulu. Jadi ini digerujuk ya, dibersihkan kotoran-kotorannya. Kalau sudah bersih itu diwudoni. Ini hukumnya sunnah. Jadi mewudoni jenazah. Niatnya ada, sudah saya tulis di situ, nawaitul wudu al-masnun an hadzal mayyit. Itu wudunya. Caranya seperti apa? Caranya itu persis dengan kita wudu. Jadi seperti wudunya orang masih hidup. Ya, syarat rukun termasuk kesunatan itu sama. Jadi nanti ya pertama kita cek begini. Jadi jangan sampai ini pertama kali ya, kalau ada yang itu karena kita yang ada di dalam ini dipastikan boleh memandang, maka tidak apa-apa ya sampai sini. Ini diibaratkan saja ini kulit Bu ya, jadi ini sudah lepas. Nah, yang paling krusial saya juga ingat sekarang, jenazah itu kadang kan meninggal dalam keadaan pakai baju, pakai kaos dan lain sebagainya. Itu sebaiknya melepaskannya itu kalau bisa di tempat dia meninggal. Jangan tergesa-gesa untuk mengambil tindakan dirusak, karena ini adalah tirkah bagaimanapun, itu warisan, itu harta. Maka kita tanya kepada ahli waris, apakah baju ini dilepas dengan sempurna, artinya nanti bisa dipakai. Kalau kaos juga begitu. Setelah nanti dipastikan itu boleh dirusak, maka silakan dirusak, digunting. Tapi jangan tergesa-gesa. Saya lagi jenengan tergesa-gesa, ahli waris gak terima, jenengan kudu ngijoli doman ya. Nah, itu dipotong di sana Pak Bu. Jadi biar tidak mengganggu prosesi ketika di pemandian, gitu ya. Nah, ini kita bersihkan Bu semua. Terus yang ini, yang atas ini Pak, ini agak begitu. Nah, biasanya bangku ini apabila kurang tinggi, maka kita juga harus tahu. Oh, ini kurang nyaman karena gantung nih Pak, keju Pak, keju. Maka ini kita menyediakan pancatan. Yang bagian kepala ini yang paling tinggi pancatannya, karena posisi jenazah itu ketika dimandikan itu sebaiknya bagian kepala lebih tinggi dari bawah. Jadi biar enak, ini diurut ya, dibersihkan sampai najis-najis kita pastikan itu bersih. Setelah itu diwudoni.
Ya, diwudoni seperti wudunya orang hidup. Nah, setelah itu nawaitul husla itu, ya, ini harus diperhatikan. Nawaitul husla itu adalah ketika sesen setelah wudhu ini. Ya, jadi nawaitul husla itu kita guyur dengan air. Kalau air ini dirasa bersih, suci, mensucikan dan tidak berubah dengan sesuatu yang ada di tubuh jenazah, itu artinya kita sudah membasuh 1 kali namanya. 1 kali itu terhitung itu apabila air lengkap sampai atas sampai bawah. Bukan ngitungnya cibuk loh ya. Tapi ngitung 1 itu adalah lengkap. Itu dihitung 1. Setelah itu kita bilas pakai air, kepalanya sampo ya, dan seterusnya. Lah setelah itu dibilas. Bilasan ini tidak dihitung basuhan. Kenapa? Karena air ini kan berubah karena terkena sabun dan sampo. Betul? Maka tidak dihitung. Yang dihitung adalah setelah ini dibilas bersih. Sesungguhnya ini sudah selesai. Karena tadi kita sudah 1 kali sesen itu pakai air suci mensucikan. Tapi ada kesunatan diulang 2 kali sampai 3 kali. Maka yang kedua ini setelah dibilas tadi ya, biur niki dihitung 2 kali. Kok ndak lego tak balenane lek nyabuni boleh. Sabunine. Lah kemudian setelah bersih guyuran yang kedua, maka ini dihitung 2 dan seterusnya. Kalau 2 jangan berhenti, kalau sudah 2 mending 3. Karena innallahal witru yuhibbul witro. Itu kaidahnya. Jadi Allah ini ganjil maka senang bilangan yang ganjil. Nah, di dalam memandikan Bapak Ibu sekalian, ini posisi orang-orang ini sangat penting. Jadi misalkan ya, jenengan dalam posisi ingin mau nopo jenenge menyabun. Ini ayo miring bareng. Jadi enak. Ininya jangan sampai kelihatan. Nah, begini. Ditutup begini. Disabun. Pakai biar aman pakai kaos tangan. Jadi biar menyentuh dan seterusnya itu nanti tidak menjadi haram. Sekalipun keluarga itu kalau menyentuh bagian-bagian kemaluan ini tetap tidak boleh menyentuh secara langsung. Nah, kemudian setelah bersih dia numpah gitu. Jadi imamnya roisnya ini harus terus mengumandu. Ini miring sini ya, gosok dan seterusnya. Jadi caranya seperti itulah ya, jadi memandikan itu. Nah, itu yang penting secara umum bisa dipahami ya, nanti ditanyakan kalau tidak paham. Nah, ada yang bertanya siapa saja yang boleh memandikan, itu tertulis di dalam materi saya. Yang pertama istri atau suami. Ya, itu boleh. Rasulullah pun ketika masih hidup, istrinya Aisyah juga masih sugeng, itu juga bersabda gitu ya. Laumuti qabli, wahai istriku, kalau engkau meninggal sebelum saya, jadi ini dawuh Rasulullah kepada istrinya. Nah, oleh sebab itu orang yang boleh memandikan itu pertama adalah istri atau suami. Yang kedua mahramnya. Jadi mahram itu sekalipun lain jenis loh ya. Mahram itu adalah orang-orang yang haram untuk dinikahi, namanya mahram. Maka harus tahu mahram yang dari jihatin nasab, musoharoh, rodo, kan ada 3. Jadi jalur mahram itu harus tahu. Di dalam pernikahan dijelaskan tentang mahram, maka mereka-mereka yang statusnya mahram boleh untuk memandikan. Itu yang boleh. Yang utama itu yang terdekat. Jadi yang utama adalah yang terdekat. Pertama suami istri, kedua adalah yang paling dekat. Ayah kepada anak, anak kepada ayah dan seterusnya. Itu
yang boleh memandikan dan yang paling utama. Nah, saya singkat saja, ada session terakhir itu yang banyak para mudin itu salah. Ini kan dari sejak tadi itu kan umpama yang saya itu biasanya kan diletakkan di sini ya. Jadi kalau sudah session ending itu diletakkan di aurat saja. Ya, biur begitu. Nah, kalau ada kain satu lagi, minta tolong Mas, kain bersih ini nih di belakang ini, yang besar. Dua orang minta tolong kain yang besar. Jadi ini kita umpamakan, dibantu Mas dengan jenengan Mas, biar saya enak. Satu saja. Oh, ya udah. Anu aja, begini aja. Ini kita ibaratkan jarik tadi ya. Jarik tadi. Nah, setelah ini selesai itu bisa session seperti ini kapur barus. Jadi kapur barus itu setelah selesai, ya, setelah selesai semua, sebaiknya kata beliau Yai Samingan disaring itu, tidak apa-apa karena ini ada 3 atau 2 fungsi ya kapur barus itu. Pertama itu memang sunnah dari Rasulullah kapur barus itu, jadi kita ada ittiba kepada Rasulullah. Yang kedua untuk wangi-wangian. Jadi agar wangi. Yang ketiga itu untuk menguatkan secara forensik gitu ya, menguatkan jenazah. Jadi umpama dimandikan kemudian tidak langsung dikuburkan, ini awet karena mengandung semacam balsem gitu ya. Jadi ada unsur pengawet. Yang keempat untuk menolak serangga. Jadi lek jenengan inep nih jenazah ini, itu semut, curo niku mboten wantun kali kapur barus niku. Ya, itu fungsi dari kapur barus. Nah, tadi mana? Lah, setelah ini coba dipegang yang sana, Mas. Ini session yang sering salah. Betul, lurus begini. Ini untuk menutup ini. Jadi ini session mengganti jarik yang anu Mas, tidak begini, diangkat dulu. Ini saya mau praktek, jadi praktek yang betul, karena ini sering salah. Sekali lagi, caranya adalah cari 2 orang seperti ini ya, untuk seperti ini dan tidak boleh diletakkan, jadi disentuhkan, tidak disentuhkan dulu. Nah, kebanyakan begitu. Ini setelah diambil, gitu ya. Itu kan langsung begini. Nah, ini rawan. Kenapa? Ini dari awal. Tadi kan ini bersentuhan terus dengan kotoran, Pak Bu. Oke. Sekalipun kita tidak yakin, tapi dugaan kuat, begitu loh. Ini masih kotor. Di sini ini masih kotor. Karena bersentuhan dengan kain yang kotor. Bisa dipahami nggih? Maka ini setelah diambil jangan langsung diletakkan, ditutup. Ini aja biar tidak disawang ya, tidak dipandang orang yang tidak halal ya, sebaiknya begini gitu ya. Nah, tapi tadi kan kita pastikan yang di dalam ini kan orang-orang yang boleh memandang tadi. Nah, setelah itu kita siram. Jadi disiram lagi. Nah, setelah disiram lagi sekira rata, bersih, suci, baru kita tutup. Ini sering salah. Jadi dan ini penting sekali. Jadi kita khawatir nanti jangan-jangan jenazah ini nanti belum suci ya. Jadi dugaan kuat kita. Nah, ada session yang sesungguhnya tadi sebelum kita pakai ini itu sunnah. Tapi monggo dilaksanakan boleh tidak boleh. Apa? Diwudoni lagi. Jadi diwudoni lagi ini sunnah. Jadi memudoni jenazah itu sunnahnya 2 kali. Lek jenengan pengen. Saya lagi itu kesunatan. Termasuk kesunatan lagi nggih, disiwak nggih, session yang tadi. Tapi di materi saya kan sudah ada itu. Jadi itu yang saya sampaikan biar tidak terlalu banyak, maka saya pastikan saja sahnya begitu gitu ya. Kalau kesunatan silahkan dibaca, ada yang disiwak ya, kemudian disikat giginya, disisir.
Jadi seperti kita takzim atau memandikan orang hidup lah. Jadi ada penghormatan. Kemudian kuku-kukunya, wudunya ditahlil, semuanya itu sunnah. Dah, sebelum beralih, mana kira-kira yang ditanyakan? Tapi begini, tadi ada yang kelewatan. Kru itu kalau tidak orang lain yang memangku, tapi juga sekaligus yang membawa, yang membawa ke pemandian, itu harus pas, ya. Jadi pas letaknya itu harus tepat. Nah, itu sejak dia mayat ini di tempat tidur sampai ke posisi jenazah dikafani. Jadi saya umpamakan begini nih, ya, begini ya. Nah, kalau meja pengkafanan itu di sini, kalau jenazah ini pengkafanannya di sini, posisi seperti ini menjadi salah. Ya, jadi cara mengambil itu harus tepat. Kenapa? Kalau posisi pengkafanan itu biasanya juga mau untuk menyolatkan ya. Nah, di sinilah, di sini. Jadi mejanya di sini, begitu. Nah, posisi seperti ini menjadi salah mengambil jenazah seperti ini. Karena kalau dia nanti akan ke pengkafanan, coba kepalanya ada di mana? Di utara, betul? Oh, akhirnya repot bu, dadak mejone dadak dinger-dinger. Kasihan jenazahnya, juga kasihan kepada yang membawa jenazah. Karena secara karakter orang hidup itu tidak sama dengan orang mati. Jadi orang mati itu seperti beratnya 2 kali lipat. Nanti jujur mati betul. Lah lagi. Nah, jadi posisi seperti ini menjadi salah. Kalau umpama mejanya di sini, maka ketika mau mengangkat itu harus dipertimbangkan. Ikingko begitu. Pas pora ngambilnya dari barat atau timur, dan ini harus pas. Ini sepele, tapi ketika salah nyun sewu, masa Allah mesak nih. Jadi kalau salah ini, repot dak karu-karuan. Kadung settingan nih kepalanya di sini. Repot. Ini jadi itu aja. Jarik bersihnya menjadi 2. Enggak. Ya, paham. Jadi itu kan saya sebut jarik yang kotor namanya. Nah, okay. Jadi 3. Betul. Itu untuk kapur barus. Itu juga bisa. Tapi kalau saya memilih, saya tidak memilih yang niku. Mergo begini. Keyakinan orang Jawa, barang-barang niku wis digawe mayit niku emoh gawe, ngoten lho nggih. Akhire mubadir. Lha mboten? Mboten kados tahun 80-an, Bu. Kloso mawon rebutan untuk digunakan sholat di musola. Sakniki lho lek ngoten niku eman. Maka menurut saya cukup seperti tadi. Jadi setelah ini diambil, ngoten nggih, terus yang bersih ini tidak ditempel dulu, kemudian ini yang kita duga masih kotor kita siram semua. Lah setelah itu kapur barus, nggak usah dari atas jarik, tapi di bawahnya, begitu. Jadi itu kelebihannya kalau begini tadi. Yo sing kadang tuan rumah barang ki yo ndak duwe jarik, Bu. Mangke lek jenengan nyuwun gek dadak bingung ngoten mesakaken. Nah nggih. Jadi ngesakaken. Yang kedua niku wau ndak kepake. Nggih, monggo. Nggih. Di materi itu ada ya. Jadi kalau ada orang sudah balik belum dikhitan, maka sama seperti orang dewasa, dalam arti jangan dipaksa untuk disingkap lah ya. Jangan dipaksa untuk capil bajanya ditampakkan. Nah, akan tetapi setelah dia selesai dimandikan, ulama tidak sepakat apakah itu
boleh disolati atau tidak. Jadi pada kuncinya jenazah itu kalau setelah dimandikan itu ada najis, keluar najis atau ada najis yang seharusnya itu dihilangkan tapi tidak dihilangkan, atau terbentur tidak bisa dihilangkan, seperti orang yang belum khitan sudah balik itu, maka ulama terjadi khilaf apakah dimandikan atau tidak. Nah, kalau saya milih yang boleh atau tetap wajib disolati, karena ada perbedaan antara sholat jenazah dengan sholat biasa. Sholat jenazah itu lebih ke doa. Sekalipun sholat 5 waktu juga as-sholah itu doa begitu, tapi ini lebih ke doa. Sehingga orang yang menyolati pun itu umpama tidak punya wudhu pun itu menurut sebagian ulama juga boleh dan sah menyolati jenazah. Karena sama dengan orang dungo ini kan orang kudu suci. Ya. Di sana bahkan kalau ada jenazah kemudian dalam merawat ini tidak lengkap, apakah juga wajib disolati? Itu juga terjadi khilaf di antara ulama. Semisal mati di kalau di kitab kuning ya, itu terperosok di sumur, tidak bisa diambil. Nah, ini apakah boleh atau wajib disolati ini? Padahal tidak dikafani, tidak dimandikan. Itu ada ulama yang mengatakan tetap wajib disolati. Di sana kaidahnya adalah al-maisur la tasqutu bil maksur. Tajhisul janazah itu ada 5. Memandikan, mengkafani, ya, menyolati, memikul, memendam atau menanam. Nah, sebagian ini apabila bisa dilaksanakan maka dilaksanakan sebagian. Yang tidak bisa biarkan, yang bisa tetap wajib dilaksanakan, karena 5 rangkaian ini apabila ada yang bisa dilaksanakan, yang lain tidak bisa dilaksanakan, maka yang bisa dilaksanakan itu tidak bisa gugur. Al-maisur la tasqutu bil maksur, itu di dalam kajian fikih. Sehingga ada yang bertanya, umpama ada jenazah itu kira-kira pokoknya kecemplung neng telogo lah, hilang ora kena dianu. Lho ini piye umpama disolati gaib? Menggunakan kaidah ini boleh. Atau hilang neng kali ora pernah ditemukan. Itu juga boleh. Nggih. Jadi ini seputar memandikan. Saya kira sudah nggih. Kita beralih ke mengkafani. Nggih, monggo. Ini enggak apa-apa. Monggo, ini kan sudah payah ini, kasihan. Mejanya untuk mengkafani juga ini. Oh, ini ya. Ya enggak apa-apa, udah. Oke. Monggo. Oh ya. Jadi kalau mau wudhu ya niatnya seperti orang wudhu. Wudhu niatnya adalah awalul juz'il waji. Jadi awalul husli ala wajhil mayit. Jadi umpama kita memwudukan, kita menyiram wajahnya ini, maka pada saat inilah kita niat. Jadi persis seperti kita wudhu. Wudhu itu kan harus ketika membasuh wajah niatnya, ya. Di tengah-tengah nggak apa-apa, asalkan basuhan yang tadi yang belum diniati diulangi kan begitu. Jadi awalul huslil wajhi, sama. Itu niat wudunya. Nah, niat memandikannya itu saya katakan setelah kita mewudoni tadi. Yang session pertama kan belum niat memandikan kita. Niatnya apa? Membersihkan najis dan kotoran kan gitu ya. Kemudian diwudoni niat wudu, setelah wudu selesai kita niat memandikan dengan cara menyiram yang lengkap begitu, biar nanti terhitung satu basuhan, satu basuhan rasanya, atau satu memandikan. Karena sunnahnya 3 kali. Ya, 3 kali. Isrof tadi sama ya. Jadi jangan pernah memaksakan untuk menghabiskan air gitu ya. Jadi itu memang isrof itu ya tidak boleh. Jadi walatus rifu, apapun kalau berlebihan tidak boleh.